Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Dan di sebelah saya ini sudah ada mobil yang Anda sudah pasti tahu kalau mobil ini sangat menarik di bagian harga dan dari fitur yang ditawarkan. Ya, ini adalah Jayco J5. Kenapa saya bilang Jayco J5 ini sangat menarik? Yang pertama, mobil ini sangat murah untuk harganya ya. Dan di awal 2026, mobil ini sempat menjadi SUV yang paling laris di antara pesaing-pesaingnya. Dan bisa dilihat dari depannya, karena ini sebuah mobil elektrik, dia tidak ada grill yang bolong, hanya untuk bagian bawah untuk pendinginan baterai saja. Dan untuk lampunya, lampu utamanya dia sudah menggunakan LED. Untuk lampu sen dia masih menggunakan bohlam. Di depan sudah ada lambang Jayco yang dilapisi dengan lapisan mika. Jadi untuk urusan detailing nanti akan sangat mudah ya, karena dia dilapisi dengan mika. Di sini ada tulisan BEV dan ada aksen-aksen lubang-lubang seperti ini yang membuat mobil ini sangat futuristik sekali. Dan jika Anda lihat di bagian ujung bagian depan kanan dan kiri itu ada sensor untuk round sensor bagian mobilnya. Oke, untuk bagian depan seperti itu, mari kita lihat untuk bagian sampingnya. Kita sekarang lihat pada bagian samping dari Jayco J5 ini, memang secara keseluruhan, mobil ini itu terinspirasi desainnya oleh Range Rover, di mana untuk bagian tengah sampai ke belakangnya dia sangat mirip sekali, dan untuk bagian depannya sini, bisa dilihat bahwa velg yang digunakan pun dia model kipas. Memang velg ini banyak digunakan untuk mobil listrik karena untuk supaya menghambat udara itu tidak terlalu jelek. Jadi dia menggunakan model kipas seperti ini. Ban yang digunakan itu ukurannya 235 55R18 dan menggunakan ban GT Control P10. Kita ke belakang lagi. Mobil ini di samping spionnya sudah ada kamera 360 ya. Tadi di bagian depan sudah ada kamera juga. Jadi mobil ini udah siap untuk jalan di jalanan sempit karena dia terdapat kamera 360-nya. Kemudian di bagian ke belakang lagi di sini ada roof rail yang sepertinya bisa digunakan untuk membawa barang untuk pulang kampung atau perjalanan jauh seperti itu ya. Dan untuk ke bagian belakang sini lagi, yang saya suka desainnya ini kayak futuristik sekali gitu loh, karena di sini spoiler sangat lancip gitu kan. Habis itu untuk lampu LED juga lancip, semuanya lancip gitu loh, dan penuh kayak meaty gitu loh kalau misal orang modifikasi bilang, karena di sini ban yang digunakan pun juga tebal. Oke, untuk bagian samping seperti itu. Untuk rem bagian belakang juga sudah menggunakan cakram. Jadinya seperti yang saya bilang, mobil ini sangat value for money. Maka dari itu orang-orang pada suka dengan mobil ini karena fitur yang ditawarkannya juga banyak. Mari kita lihat untuk bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakangnya pada Jayco J5 ini yang terlihat sangat-sangat mirip dengan Range Rover. Bisa dilihat lampunya ya. Dan juga untuk desain keseluruhannya. Memang untuk kalau kita lihat detail, dia itu emang agak berbeda. Tapi secara garis besar dia tuh desainnya itu kurang lebih sama. Dan di bagian atas dia ini ada lampu LED untuk pengeremannya, kemudian di belakang ada rear defogger, dan jika dilihat kok mobil Jayco J5 ini nggak ada wiper belakang ya. Jadi wiper belakang itu tersimpan di balik spoiler, sama seperti Toyota Alphard dan lain-lain. Di bawahnya juga ada lambang Jayco, ada kamera mundurnya, dan ada emblem J5-nya. Di sini detail warna biru karena dia adalah sebuah EV atau electric vehicle. Di sini juga dijelasin EV juga. Di bagian belakang juga ada 4 buah sensor parkir, di mana untuk memudahkan untuk penggunanya untuk parkir juga. Dan di bagian bawah ini menggunakan hard plastik ya, karena ini sebuah crossover. Jadi nggak ada salahnya dibuat hard plastik untuk desain yang lebih gagah. Kalau kita misalnya ingin melihat
bagian bawahnya, bagian suspensinya, ini suspensinya menggunakan independen. Jadi antara ban kanan juga dan ban kiri dia bisa travel sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan ban kanan atau ban kirinya. Oke, ini dia menggunakan electric power back door. Jadi dan cepat ya gitu ya untuk naiknya dan juga turunnya. Dan ini karena dia menggunakan 2 baris, jadi bagasinya ini sangat luas. Walaupun ini lumayan tinggi ya untuk jarak dari bawah ke atasnya. Di sini juga sudah ada partisi untuk melindungi barang kita dari hal yang tidak diinginkan. Oke. Untuk eksterior seperti itu, mari kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Oke, kita sudah berada di dalam interior dari Jayco J5, dan hal yang membuat saya tertarik pertama kali adalah head unitnya. Karena mobil murah ini, bisa dibilang murah ya, karena head unitnya ini sangat jernih gitu. Apalagi kalau kita udah nyambungin ke Android Auto atau Apple CarPlay, itu ketika di navigasi kita puter-puterin gitu, itu lancar banget untuk maps-nya ya. Dan bisa dilihat di sini bahwa user interface dari head unitnya ini seperti kayak tablet gitu. Jadi ya memang kayak seperti mudah digunakan jadinya. Kalau Anda mau ngatur AC tinggal klik di bawah, terus tinggal diatur. Kursi juga ada ventilasinya juga. Ini sangat mudah digunakan, sangat mudah dimengerti gitu. Urusan mobil juga gampang pengaturannya. Di sini ada kontrol cepat, listrik baru setelan kendaraan, bantuan pengemudi, kemudian lampu ambient light-nya, Bluetooth, suara dan lain-lain bisa diatur. By the way, mobil ini juga punya front defogger. Jadi kalau misalnya kaca depan itu ada embun, itu bisa diatur dari head unitnya juga. Ke bawah lagi di sini ada 3 tombol, ada mode berkendara, mau standar, sport, eco, kemudian ada hazard, dan juga ada central lock-nya. Kemudian kita lihat dari speedometer ya. Memang speedometer di sini menggunakan layar kalkulator ya. Dia hanya sebagai penunjuk saja, tidak ada hiasan-hiasan seperti speedometer mobil lain yang sudah menggunakan layar full digital gitu. Di sini ada penunjuk kecepatan, kemudian ada dari sistem warningnya, kemudian ada dari sisa baterai dan juga jarak tempuhnya. Itu saja. Kemudian dari sisi tuasnya, di sini tuasnya seperti Mercedes ya. Ada wiper, kemudian ada lampunya juga, pengaturan lampu. Untuk bagian kanannya di sini untuk transmisinya, pengaturan transmisi. Untuk setirnya, desainnya saya menurut pribadi suka ya, karena dia seperti two spoke gitu, seperti mobil zaman dulu yang banyak menggunakan desain two spoke seperti ini. Kemudian untuk bagian kirinya di sini ada untuk pengaturan ADAS-nya. Kemudian untuk bagian kanan dia ada pengaturan untuk head unitnya. Di sini ada stitching warna biru detailnya, dan di bawah di sini juga ada brush aluminiumnya. Dan flat bottom ya. Jadi kalau mau keluar atau masuk mobil ini jadi lebih mudah. Oke, kita lanjut bagian tengah tadi. Di sini di bawah dari 3 tombol ada wireless charger dan juga ada tempat penyimpanan HP, ada 2 cup holder, dan ada tempat penyimpanan tertutup di bagian tengah. Untuk desain AC-nya di sini ya, sepertinya desain AC ini biasa saja ya menurut saya. Cuman ada detail seperti heksagonal kayak kotak-kotak gitu ya di bagian ini. Cuman kelemahannya adalah dia tuh gampang nempel sidik jari. Untuk bagian atas ini soft touch, surprisingly. Bagian bawah sini juga soft touch, tapi sini masih hard plastik ya. Dibuka di sini udah soft opening, tapi dia nggak ada
pelapis jenis bludru gitu. Jadi kalau misalnya nyimpan barang di bagian bawah sini akan timbul suara yang lumayan mengganggu. Kita tutup lagi. Kemudian di bawahnya sini juga ada colokan USB-A dan USB-C dan ada port outlet 12 volt. Tempat penyimpanannya juga nggak dilapis karet gitu ya. Jadi kalau misalnya jalan terus Anda nyimpan barang di sini tuh akan timbul suara juga yang lumayan mengganggu tentunya. Di bagian kanannya di sini door trimnya soft touch, atasnya, bawahnya sini tengah juga soft touch. Dan yang saya suka ya, detail dari interior Jayco J5 ini dia tuh konsisten karena dari depan sampai belakang itu ya, di sini ada stitching warna biru ya. Stitching warna biru itu konsisten, mau dari tengah, setirnya, terus di door trim itu juga stitching warna biru. Di sini ada pengaturan spion biasa, kacanya juga all auto. Untuk yang bagian depan dia sudah double glass, tapi untuk bagian belakang dia masih single glass. Udah, mungkin seperti itu. Ada ambient light juga di bagian pintu sampai bagian depannya. Bagian atas juga untuk tipe yang tinggi dia udah ada sunroofnya. Lampunya juga LED untuk lampu interiornya. Dan oh sorry, ini nggak bisa dibuka ya kacanya, jadi cuman moonroof aja. Cuma ada tirai aja. Oke, jadi seperti itu. Untuk bagian depannya kita lihat baris keduanya. Oke, kita sekarang sudah di bagian baris kedua dari Jayco J5 ini. Bisa dilihat, ini posisi mengemudi saya dan jaraknya masih sangat jauh. Sekitar 6-7 jari. Dan dia, ya ini karena diplastikin ya, jadi nggak bisa lihat detail desain dari joknya. Tapi yang pasti, stitching warna biru yang sempat saya bilang tadi itu digunakan di jok ini. Jadi seperti yang saya bilang, konsisten. Dan karena ini EV, dia udah nggak ada tunnelnya ya, jadi dia rata. Jadi kalau mau duduk di tengah seperti ini, dia tetap nyaman, tapi belakangnya dia emang lumayan agak keras. Karena sebenarnya untuk bagian tengah ini dia ada armrest yang sebenarnya bisa dibuka, tapi saya nggak bisa lihat desainnya seperti apa, apakah ada cup holder atau tidak, saya kurang tahu karena diplastikin. Tapi untuk bagian baris keduanya ini dia empuk karena dia memang didesain untuk lebih empuk, jadi lebih nyaman di belakang. Di belakang ini juga nggak dikucilkan karena dia tetap ada AC untuk baris kedua, dan AC-nya itu dua arah ya, two way. Jadi mau bagian kiri atau bagian kanan, penumpangnya tetap ke bagian AC. Karena ini moonroof ya sampai ke belakang, jadi yang lebih bisa menikmati dari moonroof ini adalah kursi baris kedua. Jadi memang ya bagus sih, jadi kesan luasnya itu lebih dapat. Dan di sini juga lampu untuk interior juga sudah menggunakan LED. Tapi sayangnya kekonsistenan itu harus berakhir di permainan bahannya, karena di bagian atas dia hard plastik, hanya di bagian yang terkena tangan saja dia soft touch. Tapi untuk power window-nya dia masih all auto sampai ke belakang. Di bawah tetap ada cup holder, tapi cuman untuk 1-2 cup holder saja. Dan ya seperti itu aja untuk baris keduanya. Sekarang kita lihat apa di balik kap mesin di bagian depan. Let's go. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang ada di balik kap ini. Dan surprisingly dia ada front trunk. Jadi kalau misalnya Anda mau naruh barang di depan ini, kayak misal bawa durian gitu ya, yang bau gitu ya. Jadi nggak masuk kabin, baunya enak. Di sini juga ada wiper dan ada pengaturan lainnya seperti ya seperti itu. Oh, ini untuk akinya ya. Ya, untuk akinya.
Oke, kurang lebih seperti itu tuh bagian depannya, di bagian bawah kap mesinnya. Dan sekarang saya penasaran bagaimana rasa mobil Jayco J5 ini di harga sini, rasanya seperti apa sih? Sekarang kita lihat. Let's go. Sekarang saatnya kita coba test drive untuk Jayco J5 ini. Untuk pertama kali nyetir ya, dia ini lebih apa ya? Mobil ini kedap gitu loh. Ya kayak mobil-mobil Tiongkok lainnya, tapi di mobil ini sama sekali benar-benar enak gitu rasa nyetirnya. Dan karena ini mobil listrik ya, jadi akselerasinya juga kenceng banget, torsi yang didapat juga maksimal dari RPM 0 bahkan. Dan yang saya rasain sendiri di sini tuh justru mobil ini lebih kedap dibanding kakaknya, dimana kakaknya itu kan Jayco J7 ya. Dan apa ya, mungkin karena profil ban yang lebih tebal itu tadi, jadi kerasa lebih keredam gitu. Kalau misalnya ada jalan yang kurang bagus, pecahan-pecahan jalan, itu jadi lebih enak di mobil ini gitu, dilewatin ya. Terus mengenai handling ya, ini kita belum coba sih, karena bisa dilihat ini jalanan lagi rame banget. By the way, kita di Kelapa Gading buat coba mobilnya. Dan ya, setirnya juga ringan. Untuk apa? Untuk membelokkan ban yang lumayan besar tadi, lumayan lebar juga. Jadi, enak ini mobil itu sebenarnya. Dan oh iya, karena dia mobilnya double glass ya kacanya ya. Kacanya ini double glass tuh. Karena suara luar tuh jadi kayak, padahal suara luar tuh berisik gitu. Cuman ketika kita di dalam jadi kayak hening banget. Bagus sih untuk kegedapan kabinnya. Kalau misalnya lewatin kayak speed bump yang banyak itu, ini kayak mobil Eropa jatuhnya. Karena mobil Eropa tuh getarannya nggak nyampe masuk ke dalam. Sama seperti ini. Kurang lebih sama kayak gitu. Ini juga ada 360 camera yang tadi udah saya sebut juga di awal tadi. Ini juga bisa diputar gini ya. Dan uniknya adalah untuk apa tadi? Nah, jadi dia kelihatan gitu jarak belakangnya. 125 cm. Bagus sih untuk fiturnya. Maka tadi saya bilang buat harga sekitar 300 kurang ya, 300 juta kurang. Fitur yang dikasih tuh banyak, banyak banget. Dan apa ya? Cukup fun to drive juga mobilnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya kita nemuin hal yang baru, nanti kita sebut lagi. Stay tune. Sepi, kita bisa coba handlingnya. Jadi handling ini seperti ini. Itu oke banget sih. Belakang masih ngebuang dikit, tapi langsung mengikuti. Oke. Seperti itu. Untuk handlingnya, dia belakangnya agak stiff. Tapi
karena kita sekarang bawa 3 orang ya, jadi emang kurasanya lebih empuk sedikit. Lebih empuk untuk suspensinya. Kemudian kalau kita ngomongin handling, untuk bawa 3 orang, belakangnya itu agak ngebuang nih, saya ulangi lagi. Belakangnya agak ngebuang dikit, tapi dia langsung mengikuti. Jadi nggak yang terlalu limu apa gimana kan, karena mobil ini juga belakangnya juga lumayan tinggi, jadi otomatis ngebuang itu tetap masih ada. Cuman oke aja gitu, nggak yang lebay apa gimana. Kalau untuk akselerasi, ini kita ubah sport dulu, karena mobil listrik ya, jadi dia tuh sangat kencang. Jadi harus hati-hati kalau memang misalnya bawa mobil listrik seperti ini. 1, 2, 3. Nah, dia tuh sampai ada wheel spin-nya. Karena ini penggerak depan ya. Dia kan narik terus mobil itu. Wheel spin di jalan cor-coran kayak gini. Kalau 0 sampai 100 belum kita coba soalnya jalannya juga nggak mendukung. Tapi yang pasti kencang mobilnya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk tes berkendaranya. Setelah ini kita akan menuju ke kesimpulannya. Oke, check it out. Oke, jadi kita udah ada di penghujung acara untuk membahas Jayco J5 ini. Jadi kesimpulannya, bentar, sebelum masuk ke kesimpulan, Jayco J5 ini terdiri dari 2 tipe. Yang pertama adalah tipe standar dan juga ada yang tipe premium. Tipe yang standar itu tidak memiliki panoramic sunroof dan fitur ADAS yang tentunya lebih sedikit. Dan untuk yang tipe premium, dia memiliki panoramic sunroof dan juga fitur ADAS yang lebih lengkap. Dan menariknya untuk kedua tipe tersebut, itu memiliki kapasitas dan tenaga mobilnya yang kurang lebih sama. Dengan harga selisih 50 juta, untuk yang tipe standar itu harganya 249,9 juta, dan untuk harga yang tipe premium itu harganya 299,9 juta. Apakah itu worth it untuk Anda beli? Anda bisa langsung datang ke Jayco Kelapa Gading untuk bertanya-tanya lebih lanjut mengenai Jayco J5 ini. Jangan lupa subscribe, nama saya Rangga, salam Motor Review.